Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena kita hari ini hari Jumat, kita mulai membahas yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya dengan Pak Arif akan berbagi peran. Untuk yang pertama Bapak Ibu, bagaimana gambaran murid masa depan kita? Yang pertama, murid seperti apa sih yang kita impikan, gitu ya? Murid seperti apa yang kita impikan? Mungkin dari Pak Arif. Kita memimpikan murid-murid yang tumbuh secara alami, menjadi generasi penerus bangsa yang melanjutkan cita-cita bangsa. Tepuk tangan untuk Pak Arif. Luar biasa Pak Arif. Tumbuh alami, tumbuh sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian Pak Sapei. Untuk saya, seperti visi misi sekolah kita, yaitu kita memimpikan murid-murid yang santun dalam perilaku, unggul dalam itu pasti akan ke masa depan seperti itu ya. Luar biasa Pak Pei. Tepuk tangan buat Bapak Pei yang mencoba untuk fokus pada terkait pembentukan nilai perilaku santun. Kemudian Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kita memimpikan murid-murid yang berprestasi dan berakhlak agar siap di dunia kerja nanti. Siap. Terima kasih Pak Dian, tepuk tangan untuk Bapak Dian yang berprestasi kemudian juga berakhlak ya. Selanjutnya Ibu Rita. Kita memimpikan murid-murid yang mempunyai kompetensi yang unggul. Kompetensi yang unggul, siap. Tepuk tangan untuk Ibu Rita. Selanjutnya Ibu Olivia. Kita mempunyai kompeten dalam bidangnya. Kompeten dalam bidangnya, ya. Jadi menguasai bidang ilmunya masing-masing ya Ibu Olivia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Olivia. Pak Barita. Kalau saya lihat sekarang ini bahwa anak-anak kita itu tidak percaya diri, kita berharap ke depan menjadi anak yang cerdas dan percaya diri untuk menjadi orang yang lebih bisa berhasil. Ya, siap. Terima kasih Pak Barita. Kita tepuk tangan nanti aja sekalian ya. Yang percaya diri, pede, berani tampil. Ibu Isti. Kalau saya memimpikan murid-murid yang mampu menggapai cita-citanya dengan mudah, kemudian mampu berproses, mereka mempunyai rasa agar belajar terus-menerus sepanjang kehidupannya dan bertanggung jawab atas diri dan kehidupannya. Oke Bu Isti, terima kasih, luar biasa. Jadi mereka punya goals apa yang ingin dicapai ya Bu Isti ya, punya tujuan di depan itu seperti apa. Terima kasih Bu Isti. Ibu Eli. Terima kasih. Saya memimpikan murid-murid saya itu dapat terpenuhi kebutuhannya, terus kemudian mendapatkan suatu proses di mana sesuai dengan kebutuhannya itu seperti apa. Dari murid-murid itu punya keunikan ya, di mana nanti hasilnya karena kita SMK, jadi outputnya bisa terserap ke dunia industri dengan baik, dan yang paling penting kemarin sesuai dengan kata Wakil Kepala Dinas, punya impact yang baik buat masyarakat. Jadi bukan hanya lulus-lulus aja, tapi bersinar di masyarakat juga. Terima kasih Bu Eli. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua berkaitan dengan mimpi anak kita itu mau seperti apa ke depan. Benar kata Bu Eli dan Bapak Ibu semua. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu menuntun anak supaya jadi manusia seutuhnya. Selain menjadi manusia seutuhnya, juga bisa menjadi anggota masyarakat yang baik nanti ketika dia kembali ke asalnya, gitu ya. Setelah mereka lulus dari sini, ini yang kemudian saya kira menjadi satu guidance kita Bapak Ibu, karena antara mimpi dengan mimpin itu salah satu hal yang menjadi penting. Kita itu pada dasarnya pemimpin, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran Bapak Ibu semua. Maka kemudian kita harus punya visi ke depan mau seperti apa. Mimpi kita terkait anak-anak seperti apa. Mimpi yang kemudian kita bisa realisasikan jadi kenyataan Bapak Ibu. Jadi di tengah atau di tangan Bapak Ibu semua, Indonesia ke depan seperti apa itu gambarannya ada di tangan Bapak Ibu semua. Maka dari situ
mimpi kita terkait dengan murid kita ke depan itu menjadi sangat penting. Saya ulang, mimpi dan mimpin, itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, mungkin dari Bu Edi, kita percaya bahwa murid itu adalah unik ya. Mungkin yang sudah pernah kita sama-sama belajar bahwa murid itu memiliki potensi kodrat alam yang sudah ada sejak lahir. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru memfasilitasi serta memediasi murid itu arahnya mau kemana. Ada anak yang cerdas dengan kinestetik, ada anak yang cerdas dengan visual dan auditori. Jadi tidak ada anak yang tidak bisa. Kadang-kadang kita berprinsip bahwa anak itu bukan yang tidak bisa, cuma belum menentukan guru yang tepat untuk meningkatkan potensi. Ya. Baik Bu Edi, terima kasih, luar biasa sekali. Benar ya, bahwa setiap individu itu unik. Gitu. Silakan Ibu Isti. Ya, kurang lebih memang ya mirip ya, sama. Manusia memiliki kemampuan dengan berbagai latar belakang. Memang mereka memiliki latar belakang yang berbeda dan itu lagi memiliki potensi yang beda-beda. Saya sering mengatakan di kelas, kalian ini unggul dalam apa? Ada yang make up atau dunia fashion, ada yang kuliner dan sebagainya. Jadi di kelas saya berusaha ya selalu memotivasi dengan kemampuan yang mereka punya. Ketika anak itu belum tahu nih gitu, ya berusaha menggali terus dan memang seperti itu, yakin bahwa setiap anak pasti punya potensi masing-masing. Terima kasih Ibu Isti, luar biasa sekali insight-nya untuk kita, pandangannya. Selanjutnya Pak Barita. Memang kita percaya bahwa murid kita itu semua bisa mampu asal mereka memang mau sungguh-sungguh. Karena kita yakin bahwa nanti murid kita inilah yang menjadi generasi penerus dari sekarang. Karena itu memang kita harus betul sungguh-sungguh untuk mengarahkan mereka menjadi lebih baik karena mereka yang bisa. Benar ya kata Pak Barita. Setiap murid itu punya satu hal yang bisa dikembangkan ya Pak Barita. Terima kasih Pak Barita. Bu Olivia selanjutnya. Kita percaya bahwa murid itu adalah generasi bangsa untuk melanjutkan atau meneruskan pahlawan. Jadi terima kasih Bu Olivia. Benar bahwa anak-anak itu generasi selanjutnya bagi perkembangan bangsa kita ya. Jadi mereka ya di tangan mereka semua bisa berlanjut gitu ya. Terima kasih Bu Olivia. Ibu Rita. Kita percaya bahwa murid itu adalah aset kita, di mana murid itu yang akan membawa masa depan negara kita untuk lebih baik lagi dari yang sekarang. Terima kasih Ibu Rita, luar biasa. Benar ya, murid itu aset. Maka kemudian pembangunan SDM itu menjadi satu hal yang penting ya, prioritas penting bagi keberlanjutan bangsa ini. Karena penggerak itu ya salah satunya kaum terpelajar ya, murid-murid kita semua. Lanjut, yang terhormat Bapak Dian. Ya, kita percaya bahwa murid kita ini ada murid-murid yang berkompeten dan siap berkompetensi di dunia luar. Dia sebagai penerus generasi bangsa. Ya, terima kasih Bapak Dian. Jadi murid kita itu sebenarnya nggak ada yang bodoh ya. Yang kemudian kita harus percaya bahwa mereka itu semua pada dasarnya kompeten di bidangnya masing-masing. Benar Bapak Dian. Terima kasih Bapak Dian. Selanjutnya Bapak Sapi. Untuk saya, yang kalau pertama tadi versi guru agama santun dalam perilaku, unggul dalam bentuk. Yang kedua versi guru olahraga, bahwa kita percaya bahwa murid adalah pemegang estafet masa depan. Jadi yakinlah bahwa anak kita ini akan menggantikan kita, dan tugas kita adalah menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih unggul dari kita. Dan dari akidahnya kan, dari kompetisinya kan, itu yang kita harus lakukan. Ya benar ya Bapak ya. Dari estafet kepemimpinan bangsa ini ya salah satunya di tangan mereka gitu ya. Kita nggak tahu nanti siapa yang akan kemudian bisa menjadi pimpinan kita Bapak. Terima kasih Bapak Pak Rahim. Kita percaya bahwa murid kita adalah murid unggul yang akan tumbuh dengan kualitas terbaik. Kita yang akan mengantar ke prestasi terbaik
Ya, benar kata Pak Rahim. Terima kasih Pak Rahim. Kalau kata Keja Dewantara, Bapak Ibu, kita itu pada dasarnya seperti petani. Petani, anak-anak itu bibitnya. Mau kita rawat seperti apa anak-anak, bergantung pada treatment apa yang kita lakukan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya bibitnya nggak ada bibit yang jelek sebenarnya. Mungkin perkembangannya saja, mungkin potensi awalnya saja yang agak berbeda. Kemudian treatment apa yang kemudian kita bisa buat untuk memaksimalkan apa yang ada dalam diri mereka masing-masing. Kita sering misalnya kemana, atau misalnya kita lagi ngurus administrasi di bank, misalnya ATM kita tertelan atau apa, tahu dari negara kita. Oh Barita, selamat pagi. Oh kamu kenal sama saya, ternyata murid kita sendiri. Nah itu yang sering saya mimpi apa istilahnya imajinasikan ketika saya masuk kelas. Ketika nanti di masa yang akan datang, bukan tidak mungkin atau sangat mungkin sekali ketika kamu berpapasan dengan kita, berpapasan dengan saya dalam kondisi yang bahkan jauh lebih baik dari kita gitu ya Bapak Ibu. Ada yang menjadi editor, content creator yang bahkan secara finansial lebih baik dari kita. Kemudian ada yang terjadi perbankan yang secara ekonomi unggul dari kita gitu. Tapi itu menjadi satu kebanggaan atau satu keberhasilan bagi kita Bapak Ibu. Mungkin juga nanti ada yang jadi pejabat gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa murid itu akan suatu saat bisa lebih baik dari kita, dan itu justru yang membuat kita sebagai guru berhasil. Ada Socrates, ada Plato, ada lain-lain segala macam, justru muridnya lebih hebat daripada Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Gitu ya. Ini diskusi kita yang ketiga. Karena silakan. Di sekolah kita mengutamakan pembinaan, pembimbingan, pengembangan bakat menuju prestasi terbaik. Siap Pak. Jadi itu ya. Jadi kita melakukan pembinaan yang holistik Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar akademik, non akademik, bakatnya juga kemudian kita asah, kita gali sampai kemudian nanti muncul seperti apa potensi anak-anak. Selanjutnya Pak Pri. Untuk saya di sekolah itu kita mengutamakan rasa cinta dan sayang Pak. Kalau sudah cinta kepada sekolah, jangan sayang kepada sekolah. Nah, kalau dia sayang kepada sekolah, dia mencintai sepenuhnya sekolah ini, dia akan menjadi anak-anak yang baik. Kalau rasa cintanya, rasa sayangnya, juga gurunya juga seperti itu. Jadi kalau warga belajar atau warga masyarakat sekolah sudah seperti itu Pak, kita akan sangat mudah sekali untuk mengkondisikan anak dan menuju arah yang lebih baik. Siap, benar sekali. Terima kasih Bapak I. Bener ya, itu kalau anak udah ada cinta dan sayangnya di sekolah, mereka tidak hanya sekedar rutinitas datang ke sekolah ya Bapak Ibu, pasti punya tujuan apa yang kemudian bisa diambil. Karena pulang pergi ke sekolah selama 3 tahun itu juga satu hal yang membutuhkan pengorbanan dari waktu, kemudian dari biaya dan lain-lain. Terima kasih Bapak I masukannya. Pak Dian, silakan. Ya, di sekolah kita mengutamakan yang pertama sih yang paling banget itu adalah kejujuran Pak. Ya. Jujur, disiplin, sopan santun itu paling pertama Pak. Karena kalau nggak jujur itu pas kita lulusan kita pasti banyak berbohong di pekerjaan. Makanya jujurlah yang nomor 1 itu, jujur, sopan santun dan semangat. Benar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dian, luar biasa. Saya jadi ingat pesan dari Babe Sabeni ya, Pak Sidul. Dul, lu itu yang penting jujur supaya hidup lu nggak hancur gitu ya. Nah, benar. Terima kasih Pak Dian telah mengingatkan kita pada Sidulan Sekolahan. Iya, benar. Penggemar Sidulan Sekolahan itu sinetron sangat epik. Bu Rita, silakan. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama dan kolaborasi antara seluruh warga sekolah untuk mencerdaskan dan mendidik anak bangsa. Ya, siap. Terima kasih Bu Rita, kerjasama kolaborasi. Di era seperti sekarang ini ya, disrupsi banyak, ketidakpastian banyak, semua dituntut untuk bisa kerjasama. Nggak ada satu yang hebat dibandingkan dengan yang lain. Kita membangun super tim, bukan menjadi Superman sendirian ya berita ya. Luar biasa. Mungkin ini gambaran juga kenapa tim sepak bola kita susah menang, tapi kalau tim bulu tangkis bahkan peringkat 1-2 ya, karena mereka kerjasamanya paling 1-2 orang gitu di lapangan, yang lain banyak gitu, egonya banyak. Ini gambaran sebenarnya bagaimana sulitnya mengkolaborasikan kita semua, apalagi latar belakang kita yang aneka ragam. Terima kasih Bu Rita. Bu Lydia, silakan. Di sekolah kita mengutamakan murid yang bisa unggul dalam semua kompeten, apalagi di sini kita sebagai SMK ya.
Iya, terima kasih Ibu Olivia, unggul kompetensinya kita lengkap. Ada pemasaran, DKV, kemudian ada FPLB, kemudian ada keuangan, AKL, itu satu potensi yang kemudian bisa membuat mereka berkembang ke depan. Silakan Pak Baritas Kadit. Hanya menambahkan aja, memang karena sudah mulai terbentuk mungkin di masa pandemi kaum rebahannya, bagaimana kita sekarang memotivasi supaya daya juangnya itu ada. Ini sekarang malas sedikit, jalan aja dikit nggak mau, jadi supaya mereka selalu berusaha mengatasi kendala-kendala yang ada. Ya, terima kasih Pak Barito. Effort ya, effort itu penting. Saya selalu apa istilahnya, menggarisbawahi satu kata itu. Pak Dian bahkan dibikin di statusnya Pak Dian apa, effort apa? Maksimum effort usaha yang maksimal, luar biasa. Saya terinspirasi dari Gus Dian terkait dengan usaha. Karena kalau kita mau usaha menggerak itu kita pasti maju gitu ya. Kita hanya perlu terus berjalan pada dasarnya ya Pak Barita. Silakan Ibu Isti, terima kasih Pak Barita. Kalau saya di sekolah kita mengutamakan kemudahan untuk anak-anak mendapatkan pengajaran secara optimal, kemudian menuangkan potensi-potensi anak, atau seperti kalau kita SMK PKL ya lebih disesuaikan untuk tempat-tempat PKL-nya gitu, sehingga mendapatkan pengajaran atau pendidikan untuk dia bisa berkembang atau berwirausaha ke depannya. Ya, terima kasih Ibu Isti, luar biasa, benar ya. Jadi Bapak Ibu, kita ngajar tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar normatifnya ngajar, tapi kemudian ada satu titik yang kemudian harus kita bentuk terkait dengan perkembangan anak ini seperti apa. Terima kasih Ibu Isti. Ibu Eli. Di sekolah kita mengutamakan kalau saat ini adalah konten bagaimana pemenuhan kebutuhan belajar siswa makin kompleks ya. Makin kompleks kemajemukan dari siswa itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita memenuhi ya, dengan gaya-gaya kinestetik, visual dan auditori ini cukup ya, diferensiasinya ini agak cukup menantang untuk di sekolah, dan diutamakan juga terutama untuk fasilitas-fasilitas pemenuhan di sekolah seperti mungkin proyektor dan sebagainya. Ini diharapkan memang untuk bisa lebih optimal lagi dalam menunjang pemenuhan pembelajaran. Terima kasih Ibu Eli. Jadi keanekaragaman ya Bapak Ibu, murid kita itu sudah sama, maka kemudian pendekatan pembelajaran yang terdiferensiasi itu menjadi satu entry point penting bagi kita, titik masuk penting bagi kita untuk mengembangkan anak. Selanjutnya poin ke-4 dan 5 akan dipandu oleh rekan saya. Terhormat kepada Gus Arif Saputra, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan Bu Mitali, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan diskusi kita terkait dengan kalimat rumpang yang ada di hadapan kita masing-masing. Yaitu kalimat yang keempat. Di sini kita percaya murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Nah, saya dipersilakan kepada Bu Eli. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Untuk di masa depan ya, saya berharap murid di sekolah itu sadar, yang pertama dia tahu potensinya Pak. Jadi masuk proses dan keluar tuh kadang-kadang anak nggak tahu bakatnya di mana. Nah, ketika saya pengen anak itu tahu bakatnya, padahal bakat itu sebenarnya sudah ada dari lahir ya. Jadi kadang-kadang anak belum tahu bakatnya. Jadi saya pengen banget anak itu sebenarnya sadar dengan bakatnya, masuk ke dalam proses sekolah, dia mencari sesuatu yang bisa buat impact-nya dia. Nah kemudian akhirnya dia mendapatkan output dan impact yang bagus ketika lulus. Tidak mesti harus cerdas ataupun unggul, karena anak itu punya potensinya yang kadang-kadang bisa lebih cemerlang daripada anak-anak yang mungkin nilainya 100 atau 2. Ya Bu Elia, masa era demokrasi yang ada di 49 kemarin, saya masuk di kelas 10 PM2. Ada anak tuh yang memiliki potensi lukisannya sangat bagus Bu Eli. Saya tanya, kamu kenapa masuk ke pemasaran? Pak, sebenarnya yang memasukkan saya ke sini adalah tangga saya Pak, karena orang tua saya waktu itu lagi sakit. Jadi saya salah mengambil jurusan. Seharusnya saya mau mengambil jurusannya di multimedia. Saya melihat
hasil lukisannya itu saya follow IG-nya, yaitu Apriani. Lukisannya luar biasa. Nah, saya berikan saran ke dia, coba kamu melukis gambar Pak Jokowi lagi membangun apa gitu ya, nanti di tag nama Pak Jokowi, mana tahu kamu naik atau diundang. Nah, ini namanya Oasis. Nah, IG-nya itu yang Oasis dari kelas 10 PM2. Lukisannya bagus. Kalau Ibu mereka mempunyai tujuan dengan apa yang saat ini mereka lakukan. Jadi maksud saya ketika mereka berada di sini, saya melihat sebenarnya mereka sadar bahwa mereka adalah pelajar yang harus mengikuti sistem, memiliki tujuan yang akan nanti ingin menjadi apa seperti apa gitu kan ke depannya. Tetapi kesadaran itu tidak selalu muncul dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri mereka itu tidak disadari gitu. Jadi kadang-kadang kayak lalai dalam kesehariannya gitu. Jadi mereka sebenarnya sadar, tetapi yang di sini adalah mereka tidak memiliki selalu lupa dengan tujuan-tujuan itu. Terima kasih Bu Isti. Artinya apa yang disampaikan Bu Isti itu benar sekali. Di era kurikulum merdeka ini kita tahu yaitu tujuan pembelajaran itu belajar sepanjang hayat. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Baginda Muhammad, bahwasanya belajar itu benar dari ayunan sampai ke liang lahat. Walaupun kita udah mulai bertongkat, selalu kita semangat dalam belajar. Artinya kita sebagai guru juga menghadirkan pembelajaran yang bersifat kepada siswa. Silakan Bapak Barita. Bu Barita. Ini saya menanggapinya agak beda ya. Jadi gini, kalau ketika katakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak sekarang mereka sadarnya bahwa pendidikan itu, pengajaran itu dapat dari guru. Seolah-olah sumber belajar itu hanya guru. Jadi ketika mereka misalnya tidak atau kosong, udah nggak mau cari, padahal kita tahu sumber belajar itu banyak hal. Jadi kesadaran mereka masih terbatas, sadarnya hanya terima pengajaran dari guru. Kalau nggak ada guru berarti nggak belajar sampai aja. Oke, terima kasih Bapak Barita. Silakan lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu adalah yang sama untuk bisa membangun agar negeri ini menjadi lebih maju dan dapat berkompetensi di dunia luar. Terima kasih. Sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita, yaitu menciptakan dunia kerja yang apa yang disampaikan oleh Bu Eli tadi, bahwasanya anak kita sesuai dengan impact, yaitu berguna bagi masyarakat seperti itu. Silakan Bu Rita lanjutkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu di sekolah itu merupakan suatu kewajiban dan harus dilaksanakan dan dilakukan dengan ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, percuma juga datang ke sekolah dari jam 7.30 sampai jam 15 hanya sekedar formalitas saja, tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Luar biasa, Bu Rita. Lanjut Pak Dian. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri, berguna bagi nusa dan bangsa. Berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi masyarakat. Sebagaimana yang tadi dikatakan. Waktu. Karena waktu kita terbatas juga, kita langsung saja yang kelima, yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk Pak PI. Silakan Pak PI. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Bapak Ibu dengarkan coba. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Bersama-sama. Jadi intinya adalah bersama-sama. Kita hanya terus berjalan ya Pak. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama mendidik anak bangsa menuju ke masa depan yang lebih baik. Itu bersama-sama. Keyword. Terima kasih Pak PI. Silakan Pak Rahim. Lanjut apa? Sama-sama. Yang kelima ya Kita warga sekolah ini yakin bahwa
yakin untuk lahirnya generasi terbaik dari SMK 49 Jakarta. Melahirkan generasi yang terbaik ya, yang berbeda dari kita. Tentu mereka mempunyai karakter dan keunikan mereka masing-masing ya Bapak ya. Nah, silakan kita lanjut yang kelima, yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tanggung jawab, kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan untuk menghasilkan peserta didik yang terbaik. Terima kasih Pak Naya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa punya tujuan yang sama, yaitu yang visi yang sama ya. Jadi punya tujuan yang sama, yaitu mendidik anak bangsa untuk menuju masa depan. Terima kasih. Pak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus meningkatkan prestasi dan semangat untuk murid-murid di kelas 9. Baik, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berhasil dalam mendidik dan mencerdaskan murid di sekolah. Terima kasih Bu Rita. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolahnya sudah memiliki peran dan tugasnya masing-masing, namun begitu harus saling hargai dan menghormati. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memang kita ada keterbatasan, tetapi ketika kita meningkatkan kerjasama dengan baik, kolaborasi, pasti kita sanggup untuk menunjukkan anak-anak ke depan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu memfasilitasi dan mewujudkan pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Terima kasih Bu Isti, Bapak Ibu semua ya Pak. Weli. Diwakili Bu Ani. Perwakilan. Karena Bu Eli mau ulangan. Iya. Untuk kita dan warga di sekolah ini paham untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan murid diperlukan kerjasama antar semua pihak. Terima kasih Bu Eli yang diwakili oleh Bu Ani. Ya luar biasa ya, cita-cita kita semuanya untuk anak-anak kita, baik itu dalam rangka mewujudkan apa yang telah diinginkan oleh anak-anak kita di sekolah, belajar sepanjang hayat, menghadirkan kita sebagai guru, menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, baik itu RPP, modul, dan LKPD yang kita ajarkan hendaknya berpusat kepada siswa. Nah, semua yang kita impikan itu adalah impian kita yang terbaik buat anak-anak kita dan lebih baik dari kita nantinya di tahun 10 atau 50 tahun 10 atau 15 tahun yang akan datang. Nah, kita lihat paparan visi dan misi SMK Negeri 49, apa yang telah kita canangkan dengan kalimat-kalimat perumpamaan yang telah kita buat tadi, apakah sesuai dengan visi dan misi dari SMK Negeri 49 Jakarta. Coba kita perhatikan visi dari SMK Negeri 49 Jakarta, yaitu menjadi SMK unggul berdasarkan iman dan takwa, berbasis teknologi dan kewirausahaan, berwawasan lingkungan serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari paparan yang tadi, apakah sudah sesuai dengan visi atau tujuan dari SMK Negeri 49 Jakarta? Nah, kita lihat yang pertama, yaitu berlandasan iman dan takwa. Tentu kita setuju ya, bahwasanya ini adalah landasan kita yang pertama, yaitu keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, yaitu berbasis teknologi dan kewirausahaan. Apakah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu berkaitan dengan teknologi dan kewirausahaan? Sesuai, yaitu kita mewujudkan anak-anak kita unggul dalam berprestasi tapi menguasai yang namanya teknologi. Nah, yang ketiga yaitu berwawasan lingkungan. Nah, kita menghadirkan pendidikan yang mana anak-anak kita responsif terhadap kehidupan masyarakat. Sesuai dengan cita-cita yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan dan kebudayaan merupakan
untuk meningkatkan atau meninggikan derajat manusia agar berguna di lingkungan masyarakat, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan tadi Bapak Ibu semua? Sesuai. Yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita, yaitu profil pelajar Pancasila merupakan hal yang paling utama diajarkan kepada anak-anak kita. Kita lanjutkan Pak Joko. Ya, izin melanjutkan dari Gus Ari, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita jabarkan dalam misi. Misi yang pertama meningkatkan pendidikan dan pelatihan bermutu yang dilandasi dengan iman dan takwa serta berbasis teknologi dan kewirausahaan. Sesuai ya Bapak Ibu ya. Tadi diungkapkan bahwasanya kita menginginkan anak-anak yang mampu berkembang sesuai dengan zamannya, tapi juga kemudian punya landasan yang kuat yang dimulai dari iman dan takwanya mereka ya Bapak Ibu. Kemudian mereka juga punya jiwa kewirausahaan, bahwasanya jiwa kewirausahaan menjadi sangat penting untuk menopang perekonomian satu negara. Itu menjadi satu tantangan besar bagi kita ke depan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi penguatan profil pelajar Pancasila, terus kemudian literasi dan numerasi. Ini bagian dari pembentukan karakter ya Bapak Ibu. Tadi kemudian kita sudah meng-highlight semua bagaimana kemudian karakter menjadi satu poin penting dalam bagaimana murid kita ke depan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, atau yang C, meningkatkan kemampuan peserta didik yang berkompetensi unggul dan berdaya saing global. Ini sesuai Bapak Ibu, tadi juga sudah diungkapkan bagaimana kemudian kita ingin anak-anak kita itu kompeten. Kemudian dari kompetensi yang mereka miliki itu akan menjadi satu bekal yang sangat berharga bagi mereka mengarungi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, ini kemudian yang menjadi ciri khas SMK, kelas industri dan teaching factory. Bagaimana kemudian teori-teori yang sudah didapatkan kemudian diejawantahkan dalam satu pengalaman belajar yang real, yang nyata, yang konkret, sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan satu pengalaman yang holistik, bukan hanya sekedar teori, tapi juga kemudian praktiknya seperti apa. Kemudian yang D, yang selanjutnya E, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah. Ini juga bagian dari hal yang penting Bapak Ibu, dan sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan tadi. Tanpa adanya sarana prasarana sekolah yang memadai, saya sangat yakin perkembangan anak didik kita sangat istilahnya tidak bisa dimaksimalkan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu ada satu pendekatan yang teori apresiatif, jadi kita memandang dari mana perubahan itu kita bisa lakukan ya dari keunggulan-keunggulan yang ada. Jadi tidak hanya memandang dari sisi lemah yang masih ada di sekolah kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang F, meningkatkan penghijauan sekolah, meningkatkan penghijauan di lingkungan sekolah. Ini dari bagian dari berwawasan lingkungan ya Bapak Ibu, karena isu-isu lingkungan menjadi isu penting bagi keberlangsungan kehidupan kita, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia ya Bapak Ibu. Apalagi Jakarta yang diprediksi akan tenggelam beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan enggak. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pengembangan diri dan life skill. Nah ini life skill ini yang menjadi satu kebutuhan. Jadi bagaimana mereka bukan hanya bisa hal ini itu, tapi kemudian kemampuan hidup atau life skill itu menjadi sangat penting. Ada masukan Bapak Ibu untuk kemudian bisa menjadi penguatan bagi kita? Nah ini kemudian saya juga dapat masukan dari Ibu Kepala Sekolah untuk diskusi di ruangan. Kapan atau jangka waktu kapan ini semua kita bisa capai ya Bu ya? Apakah misalnya setahun 2 tahun ke depan? Itu yang menjadi peta jalan kita ke depan. Kebetulan di grup PKK juga sudah di-share sama Bu Eli peta jalan SMK SMK kita seperti apa ke depan. Itu sangat luar biasa tuh apa yang dipaparkan oleh Bu Eli di grup pusat kerja kita. Saya kira itu untuk pembahasan visi misi kita. Kemudian selanjutnya akan untuk melakukan apa yang telah disepakati. Kemudian membentuk semacam kayak Dewan Adat kelas 9. Ini tadi yang dari OSIS tadi, guru dan OSIS tim kesesuaian bertugas melakukan pembiasaan. Kemudian memilih duta disiplin setiap 2 mingguan. Kemudian melakukan pencatatan dan penerapan kesepakatan bersama terhadap pelanggaran disiplin. Kemudian guru dan semua warga sekolah menjadi model.
penerapan disiplin. Saya kira itu Bapak Ibu. Terus kita harus terus bergerak dan menggerakkan anak-anak kita untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih dari saya serahkan kemudian kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Arif saya silakan. Yang kedua bersama Ibu Mintauli. Terima kasih Ibu Mintauli dan Bu Umi yang menyempatkan hadir ke 49. Di sini saya menyampaikan visi dan murid di masa yang akan datang. Yaitu yang kedua berkaitan dengan filosofi Jajar Dewantara, peran dan nilai seorang guru penggerak, visi dan misi guru, serta budaya positif.